Kembali kita bertemu dalam mata kuliah La Littérature Française. Kali ini pada sesi ke-7 kita akan membahas literatur Française abad ke-19. Secara konteks sosio-historis yang melatar belakangi lahirnya kesusastraan Prancis abad 19 adalah setelah munculnya gerakan politik dan juga gerakan rakyat dalam menggulingkan kekuasaan Raja Louis XVI atau Louis XVI, maka di masyarakat terjadi kekacauan, terjadi pembunuhan, terjadi pengusiran terhadap simbol-simbol kerajaan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Dan pada saat itu, 10 tahun dari masa revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte melancarkan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan negara. Yang tadinya kekuasaan itu berupa kerajaan, maka dia menyatukan dalam bentuk kekaisaran atau empire, ya. Dan ini disatukan di bawah Le Premier Empire. Namun karena kekuasaan yang terlalu bernafsu untuk menguasai negara-negara Eropa, Kekaisaran Napoleon itu akhirnya mengalami kehancuran, ya, akibat ekspansi-ekspansi yang dilakukan di negara-negara tetangga. Kekuasaan Napoleon hanya berlangsung sekitar 20-an tahun, ya, sejak 16 tahunan, ya. Dan pada tahun 1815 Napoleon mengalami kekalahan dan muncullah sentimentalisme untuk kembali ke masa kerajaan atau yang disebut era La Restauration des Bourbons. Setelah kekaisaran Napoleon berakhir, maka ada pemerintahan yang mengacu bentuk kerajaan lagi di bawah Louis XVIII pada 1815 sampai 1824. Selanjutnya pemerintahan Charles X yang berlangsung 1824 sampai 1830, serta masa pemerintahan Louis Philippe yang berlangsung 1830 sampai 1848. Dari situ terjadi revolusi dan muncullah yang dinamakan Republik Kedua. Ya. Jadi kerajaan kemudian digantikan oleh kekaisaran, kekaisaran kembali lagi ke kerajaan. Nah, pada 1848 ini bentuknya menjadi republik kedua. Nah, republik pertama itu yang diinginkan adalah ketika revolusi Prancis itu sendiri. Kemudian pada 1851 Presiden Louis Napoleon mengkudeta pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai Kaisar Napoleon III, ya, atau Le Second Empire. Jadi ini sangat menarik karena berubah masa pemerintahannya itu sangat singkat dari republik kerajaan menjadi kekaisaran kembali. Nah, di masyarakat itu sendiri mengalami satu perubahan sosial, yaitu ketika kaum orang kaya atau les bourgeois masuk dalam pemerintahan, mereka bisa mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan keuangan, dengan pembangunan. Kalau dalam masa sekarang itu pengusaha bisa masuk ke dalam pilkada, bisa menjadi kepala daerah, itu semacam itu. Nah, itu di sisi baiknya. Sementara di sisi yang lain muncullah kaum proletar atau kaum pekerja. Karena ini akibat imbas dari industrialisasi, maka selain munculnya lapangan kerja baru yang
yang membuka lapangan kerja, tentu saja di situ ada para pekerja. Nah, kaum pekerja ini adalah digolongkan di dalam kaum proletar. Nah, setelah munculnya kaum pekerja ini, perubahan ideologi juga terjadi dalam masyarakat, ya. Dominasi les notables, yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat berkat kualitas khusus yang mereka miliki. Jadi orang-orang yang memiliki kecakapan seperti dokter, pengacara, bankir, itu memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Kemudian yang kedua, transformasi yang tadinya dari aristokrat, dari seorang negarawan yang memiliki garis keturunan ningrat, kerajaan, itu digantikan oleh ideologi borjuis, kapitalisme, ya. Di sini mulai terjadi perubahan ideologi. Berikutnya, kaum borjuis merupakan golongan yang baru dalam masyarakat untuk mengukuhkan dirinya atas 3 hal penting, ya. Jadi borjuis itu sendiri sebagai kelas baru memiliki kekuasaan karena mereka bisa memiliki hal penting, yaitu mereka memiliki kemajuan dalam pemikiran, dalam keuangan, ya. Kemudian yang kedua, profit atau keuntungan, dan yang ketiga, moral. Jadi mereka memiliki 3 hal ini untuk mengukuhkan posisinya dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Prancis juga melakukan reformasi pendidikan, ya, dengan cara pemberantasan buta huruf, kemudian pendirian sekolah-sekolah di wilayah Prancis, serta mencanangkan sekolah gratis yang kemudian dinamakan oleh La Loi Jules Ferry. Nah, di sisi lain, secara literasi muncullah masyarakat-masyarakat yang berbudaya ilmiah dari publik pemula. Ini karena banyak aliran sastra yang kemudian dipublikasikan dalam seri yang melimpah, dan pada saat itu jurnalisme sudah berkembang, koran, majalah itu sudah mulai berkembang pada abad 19, sehingga kecenderungan untuk bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa populer atau bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari. Dan di antara wartawan-wartawan yang menjadi penulis di situ, kemudian memengaruhi pola kesusastraan Prancis saat itu, yang kita bisa sebutkan yang mengemuka adalah Alexandre Dumas, kemudian Honoré de Balzac, dan Gustave Flaubert. Ya, bisa kita tambahkan juga ada Gérard de Nerval, ada Arthur Rimbaud, ada perempuan pengarang atau penulis perempuan, George Sand. Nah, di abad 19 ini ada 5 aliran karya seni yang kemudian terjadi di dalam perkembangan susastraan maupun seni itu sendiri, yang disebut le romantisme, ada le parnasse, le realisme, le naturalisme, dan le symbolisme. Yang pertama tentang le romantisme. Nah, aliran ini berasal dari negara-negara Eropa, ya, yang berasal dari penulis Inggris, dari Jerman, ada Italia dan Spanyol, yang memiliki pengaruh besar terhadap karya sastra Prancis pada periode ini. Ekspresi atau ungkapan seni yang pada era romantisme ini adalah
merupakan perwujudan dari aspirasi jiwa, aspiration de l'âme, exaltation du moi atau penghambaan terhadap diri, pemujaan terhadap diri sendiri. C'est le moi qui enseigne. Jadi diri pribadi sebagai tokoh utama di sini. Ya. Kemudian ciri yang kedua dari le romantisme adalah les écrivains décrivent la nature d'une façon purement personnelle. Pengarang ini menggambarkan alam secara murni dari pengaruh personalnya sendiri. Ya. Dia mengungkapkan secara personal bagaimana alam. Dan para penyair itu sendiri dapat mengungkapkan penderitaan dalam kehidupan mereka, bisa mengungkapkan hal yang bersifat tidak baik dalam kehidupan, bisa juga kematian, tentang Tuhan, tentang cinta, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang diungkapkan, tapi dengan cara lebih personal. Kemudian karakteristik yang lain dari aliran romantisme adalah kebebasan seni. Pada saat itu muncul slogan l'art pour l'art atau seni untuk seni. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa setiap pengarang adalah bebas untuk menggunakan bahasa yang mereka sukai. Mereka tidak lagi terikat pada aturan-aturan seperti halnya ciri karya sastra sebelumnya ya, yang mengutamakan penggunaan rima atau irama ya, atau beberapa strof baris itu tidak lagi mengikat. Dan ini muncul baik di puisi, novel maupun karya teater. Kemudian aliran yang kedua adalah Le Parnasse. Aliran ini merupakan suatu aliran yang melawan kebebasan, liberté et lyrisme romantique mouvement se fait sur Le Parnasse. Jadi berkebalikan dari romantisme romantik. Jadi dia adalah lebih mengkhususkan usaha untuk menemukan bentuk dan gaya. Nah, ini kalau tadi romantisme itu membebaskan, malah ini justru kebalikannya. Ini berusaha untuk menciptakan bentuk dan gaya sendiri. Nah, ciri khas yang lain, puisi-puisi mereka itu penuh dengan deskripsi. Dan kemudian muncullah istilah tadi l'art pour l'art yang kemudian berlangsung sampai sekarang. Itulah Le Parnasse. Kemudian yang bentuk yang ketiga adalah aliran le romantisme, le realisme, maaf. Realisme atau hal yang bersifat realis pada kenyataan merupakan reproduksi atau penggambaran kembali terhadap hal-hal yang bersifat nyata di masyarakat, menggambarkan sesuatu yang ada di luar dengan dekorasi, dengan gambaran-gambaran yang detail, baik itu secara personal maupun secara perbuatan. Dan mereka berupaya mengungkapkan apa-apa yang terjadi di alam itu secara jujur ya, tidak ditambah-tambahkan. Seperti pada gambar berikut ada 3 orang petani yang sedang mengambil rumput. Nah, ini digambarkan nyata seperti itu apa adanya. Aliran berikutnya adalah le naturalisme ya. Kalau ada hubungannya juga dengan realisme, kalau ini adalah aliran yang lebih melihat alam ya. Yang di sini juga menampilkan kelas sosial. Les écrivains ont employé la langue propre aux classes décrites.
Jadi pengarang ini menggunakan kata-kata yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk mencerita. Jadi bukan lagi kalimat-kalimat yang puitis atau kalimat tingkat tinggi, tapi kalimat yang digunakan masyarakat itu sendiri. Dan ini yang mengemuka adalah pengarang Émile Zola. Yang terakhir dari abad 19 itu adalah simbolisme, yaitu berkaitan dengan sesuatu, representasi sesuatu. Simbolisme itu sendiri adalah suatu aliran puisi yang mencoba untuk menghilangkan, menghancurkan, atau meniadakan, atau membuang, bisa juga sedebarase, aturan-aturan dari pembuatan puisi-puisi yang sangat ketat. Nah, ini mencoba membebaskan puisi dari keketatan aturan-aturan. Apa yang ditampilkan di situ adalah mimpi dan sensibility atau sensitivitas. Di sini adalah unsur simbolis ya dari kehidupan itu sendiri yang ingin ditekankan dalam karya simbolisme ini. Nah, itu tadi 5 aliran seni yang banyak diinspirasikan pada abad 19 ini. Yang kedua, saya ingin membahas bagaimana aliran romantisme Prancis itu sendiri, sesuatu yang sangat besar yang bisa dikaitkan dengan abad 19 ini. Romantisme itu sendiri merupakan sintesis atau gabungan-gabungan dari aspirasi besar manusia yang dianggap secara metafisik sastrawan sebagai juru bicara kekuatan yang lebih tinggi. Di situ ada mimpi dan ada Tuhan. Jadi romantisme itu adalah muara atau sintesis dari aspirasi besar tersebut. Karena menganggap adalah juru bicara kekuatan yang lebih tinggi, maka di dalam mengekspresikan seni itu terdapat unsur kebebasan. Bebas untuk mengungkapkan ide. Dengan demikian unsur individu atau individualisme itu menjadi prioritas. Dan dalam aliran romantisme itu sendiri melihat fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, baik itu keindahan maupun kenyataan hidup, menjadi hal-hal yang dibicarakan secara utama ya. Nah, apa yang biasa dibicarakan oleh sastrawan aliran romantisme ini, yaitu salah satunya adalah eksotisme. Jadi orang-orang Prancis pada saat itu sudah mulai membayangkan negeri-negeri jauh, negeri-negeri perjalanan yang di negara asing, eksotisme itu sendiri. Kemudian ada juga yang science fiction mulai dikenal, perjalanan waktu, bagaimana menembus waktu kembali ke masa lampau, kemudian mengelilingi dunia dalam 80 hari, itu merupakan bentuk-bentuk science fiction yang sudah mulai ada sejak abad 19 itu. Kemudian yang ketiga, tema mengenai realitas sosial, ya, di mana perjuangan hidup yang digambarkan sangat keras oleh para penulis ini memotret kehidupan sosial pekerja maupun buruh. Kemudian ada juga unsur mistisisme atau sifat-sifat yang keluar dari sifat-sifat biasa manusia, hal yang bersifat mistis. Ada 2 orang yang berpengaruh di sini, ada Victor Hugo dan Charles Nodier. Nah, sekarang tinggal kalian mencari, nanti akan saya bagi secara
merata. Ada 15 pengarang Perancis yang ada di layar ini. Ini merupakan tokoh-tokoh yang berperan di dalam di dalam kesusastraan abad 19. Tugas kalian adalah mencari karya-karya dari pengarang Perancis berikut ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.